teman-teman, saat ini kita akan belajar bersama tentang kebangsenteralan. Oleh sebab itu, sebelumnya perkenalkan, saya Shalomita dan teman saya yaitu Cindy. Yang pertama yaitu koordinasi kebijakan. Koordinasi kebijakan sendiri adalah suatu proses kolaborasi antara berbagai lembaga atau pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi, dan dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dan tidak saling bertentangan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar, seperti stabilitas ekonomi atau pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, contohnya, kerjasama antar bank sentral, pemerintah, dan juga otoritas fiskal dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal yang saling mendukung. Nah, selanjutnya, bauran kebijakan bank sentral. Bauran kebijakan bank sentral merujuk pada kombinasi kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi. Bauran ini mencakup kebijakan suku bunga, pengendalian likuiditas, serta pengaturan kredit dan perbankan. Contohnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan uang, yang dimana merupakan aktivitas pengaturan peredaran uang dalam perekonomian untuk memastikan kestabilan nilai mata uang, kecukupan uang dalam perekonomian, dan juga efektivitas fungsi uang sebagai alat tukar. Contohnya, Bank Indonesia mencetak uang baru dan juga menarik uang lusuh dari peredaran uang untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah infrastruktur dan prosedur yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, antar individu, bisnis, dan lembaga keuangan. Sistem pembayaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Contohnya, transfer antar bank menggunakan Real-Time Gross Settlement atau RTGS untuk memproses transaksi besar secara cepat dan aman. Nah, yang kelima yaitu stabilitas sistem keuangan dan juga kebijakan makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana sistem keuangan, termasuk di dalamnya perbankan, pasar modal, dan juga lembaga keuangan lainnya, berfungsi dengan baik dan mampu menyerap guncangan ekonomi tanpa menyebabkan krisis keuangan. Sedangkan untuk kebijakan makroprudensial sendiri adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas untuk mencegah resiko sistematik yang menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Contohnya, Bank Indonesia menerapkan kebijakan pengetatan likuiditas untuk mengurangi eksportir dan juga risiko perbankan selama periode ketidakstabilan ekonomi global. Baik, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, seperti menyimpan uang, memberikan pinjaman, dan mengelola investasi. Lembaga ini memainkan peran penting dalam mengelola arus dana di dalam perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Contoh lembaga keuangan ada bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dan koperasi simpan pinjam. Nah, sekian materinya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.